Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, Selamat selamat malam. malam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil yang telah kami buat mengenai ujian tengah semester dengan judul Pengaruh Media Massa Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Partai Politik. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama saya sendiri, Fatima Azhara Kaloko dengan NIM H1B119089. Yang kedua, Dengan saya sendiri, Anissa Christine Lumban Gaul, dengan NIM H1B119079. Dan yang Ya, ketiga, dengan saya sendiri juga John Prasetya Sinuaji, A1 11 9036. Dengan saya sendiri, Dwi Tiarasari, dengan NIM H1B119008. yang pertama, saya akan menjelaskan bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah, kelompok kami mengambil studi kasusnya di daerah Sumatera Utara, tepatnya di Dairi. Kabupaten Dairi ini adalah sebuah kabupaten yang berada di Sumatera Utara. Ibu kotanya ialah Kecamatan Sidikalang. Kabupaten ini kemudian dimekarkan menjadi 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Dairi sebagai kabupaten induknya dan Kabupaten Papua Barat dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nia Selatan, Kabupaten Papua Barat, dan Kabupaten Hambang Husundutan yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2003. Selanjutnya, perkembangan teknologi dalam komunikasi sangat berpengaruh di berbagai bidang, termasuk di bidang politik ini. Bidang politik ini cukup banyak dipengaruhi oleh teknologi yang berkembang semakin berkembangnya zaman. Yang paling berpengaruh di bidang media massa yaitu televisi dan gadget. Contohnya saja, bila ada kasus tentang korupsinya partai ataupun anggota partai, pasti akan disiarkan di berbagai media, khususnya televisi dan gadget, dan masyarakat akan melihat itu. Dan setelah itu akan muncul persepsi-persepsi masing-masing yang negatif ataupun positif dari masyarakat. Oleh karena penjelasan yang di atas, kelompok kami tertarik dan kelompok kami mengambil judul Pengaruh Media Massa Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Partai Politik dengan studi kasus di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Selanjutnya, ada pun rumusan masalah dari kelompok kami, yakni apakah pemberitaan media massa berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang partai politik di Kabupaten Dairi. Adapun batasan masalah kami, karena keterbatasan dari kelompok kami, jadi kami hanya memfokuskan di Kabupaten Dairi saja. Kabupaten Dairi ini lebih tepatnya kami fokuskan di daerah perkotaannya saja. Adapun tujuan dari kelompok kami, yakni agar si pembaca mengetahui pengaruh apa yang dibawa media massa terhadap persepsi masyarakat tentang partai politik di Kabupaten Dairi, apakah itu membawa dampak negatif ataupun positif. Selanjutnya, manfaat. Diharapkan dari penelitian yang telah kami buat ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan tentang pengaruh media massa terhadap persepsi masyarakat tentang partai politik di Kabupaten Dairi. Dan yang terakhir, hipotesis atau dugaan sementara dari kelompok kami. Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat masih sementara tentang penelitian yang telah dibuat. Adapun hipotesis dari penelitian yang telah kami buat ini, yang pertama, H0, ada pengaruh media massa terhadap persepsi masyarakat tentang partai politik. Yang kedua, HA, yang tidak ada pengaruh media massa terhadap persepsi masyarakat tentang partai politik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya persilahkan. baiklah, di sini saya akan melanjutkan bab 2, yaitu landasan teori. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada masyarakat dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, radio, TV, dan lain-lain. Adapun karakteristik dari media massa, yaitu media massa bersifat umum dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, masyarakat dapat menggunakannya sebagai ekspresi melalui karya tulis seperti opini. Kemudian, media massa bersifat anonim dan heterogen. Kemudian, adapun fungsi dari media massa yaitu A. Fungsi edukasi, yaitu berfungsi sebagai agen pendidikan yang dapat menyalurkan informasi tentang pengetahuan. Selanjutnya B. Fungsi informasi yang berfungsi menyebar berita kepada masyarakat atau komunikatornya. Dan yang terakhir C. Fungsi pengaruh yang
Fungsi pengaruh yang berfungsi dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat lewat berita yang disajikannya, misalnya ajakan pemerintah untuk ikut serta dalam pemilihan dan lain-lain. Yang kedua, media massa dan masyarakat. Masyarakat mengenal kehidupan politik melalui media massa. Pada era modern media massa semakin mudah diakses melalui internet. Hampir semua masyarakat dapat memperbarui informasi mereka, terutama kehidupan politik. Media massa terkadang dapat menggantikan agen sosialisasi tradisional seperti gereja, masjid, tetangga, dan teman. Media massa merupakan sarana pengetahuan umum bagi lapisan masyarakat, bahkan media massa merupakan sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Pengguna media massa mempercepat perubahan sosial. Media massa merupakan sarana bagi masyarakat memahami realitas virtual reality yang diwartakan oleh media massa yang nantinya akan terjadi faktor penyebab yang mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Peran media massa dalam kehidupan politik negara memiliki yang sangat besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang ketiga, terpaan media. Media merupakan intensitas di mana khalayak mendapat masukan informasi yang disebabkan oleh media. Terpaan media ini dapat mempengaruhi perubahan sikap seseorang. Tanpa media berkaitan dengan intensitas. Ketika khalayak mendapat terpaan dari media secara terus-menerus, hal yang terjadi adalah bertambahnya pengetahuan dan kemungkinan perubahan persepsi dan sikap. Yang keempat, citra partai politik. A. Partai politik. Ilmu politik disimpulkan sebagai yang memusatkan perhatian dan pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, mempengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi nilai dan cita-cita yang sama. Kelompok ini mempunyai tujuan untuk meraih kekuatan politik dan merebut kedudukan politik. B. Fungsi partai politik. Partai politik di negara demokrasi paling tidak memiliki 7 fungsi, yaitu sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, pemadu kepentingan, komunikasi politik, pengendalian konflik, dan kontrol politik. Fungsi utama dari partai politik yang disusun berdasarkan ideologi tertentu, cara yang ideologi kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Sedangkan cara yang digunakan partai tunggal dalam sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikolog oleh suatu diktatorial kelompok atau komunis maupun oleh diktatorial individu atau fasis. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas nomor 5, citra partai politik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di sini dunia politik tak ubahnya seperti arena bertarung yang sangat membutuhkan strategi dalam merebut kemenangan. Tak hanya sekedar politik ataupun ideologi yang mampu berperan dalam memenangkan hati rakyat. Terlebih saat ini rakyat semakin kritis dan sebagian besar tak lagi tertarik pada politik ataupun ideologi lainnya. Apapun ideologinya, yang penting apakah mereka mampu membawa bangsa dan negara untuk mencapai kemajuan atau tidak. Meskipun tak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian partai politik yang menggunakan politik uang atau money politik sebagai strategi pemenangnya. Seperti menurut survei yang dilakukan oleh Pew Research Center for the People, sekitar 200 konsultan politik di seluruh dunia pada tahun 1997 sampai 1998 ditemukan fakta bahwa kualitas dari pesan-pesan kampanye politik sebuah partai politik dan strategi pencitraan para pemimpin partai politik merupakan faktor utama dalam menentukan kemenangan dalam pemilu. Sekitar lain, faktor biaya yang mutlak dipersiapkan untuk menggerakkan mesin politik. Pencitraan partai politik dan pemimpin partai politik merupakan kunci penentu kemenangan. Secara keseluruhan, partai politik membutuhkan suatu perencana strategis
dalam melakukan hubungan dengan masyarakat melalui pendekatan program kerja sebuah partai politik kepada pemilihnya hanya akan dimengerti oleh publik melek politik. Bagi publik yang buta politik, mereka akan lebih suka melihat citra para pemimpin partai politik. Dunia politik dewasa ini telah mengalami penggeseran yang sangat signifikan dalam kaitannya dengan hubungan antara kontestan politik dan konstituen, yang mengalami perubahan tidak hanya dalam cara konstituen melihat dan memandang kontestan, tetapi terlebih lagi ikatan antar partai politik dengan publik. Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat tidak lagi terlalu memikirkan ideologi. Masyarakat cenderung menggantikan ikatan tradisional, yaitu ideologi, dengan hal-hal yang lebih pragmatis, yaitu program kerja yang ditawarkan oleh kontestan, dan menunggu partai politik mana yang memberikan solusi permasalahan bagi bangsa dan negara. Hal ini terlihat nyata sekali dengan semakin membesarnya persentase pemilih yang non-partisipan, yaitu para pemilih yang menunggu partai politik mana yang kiranya menawarkan solusi yang paling baik ketimbang lainnya. Baik, yang nomor 6, hubungan media dengan politik. Media memiliki kontribusi besar dalam pembangunan pemahaman masyarakat hingga perilaku politiknya. Tak terlepas dari kampanye politik, sangat berpengaruh dengan media massa, baik media cetak maupun elektronik. Konsekuensinya, pendekatan analisisnya digunakan pada gilirannya yang lebih menggunakan analisis media massa, terutama yang berhubungan dengan media dan masyarakat. Dalam konteks politiknya, media massa tidak hanya menjadi bagian integral politik, tetapi juga memiliki posisi yang sentral dalam politik. Rancangan kebijakan harus disebarluaskan agar masyarakat mengetahui dan ikut mendiskusikan berbagai bentuk forum diskusi. Partisipasi aktif mereka dalam kehidupan politik tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan informasi, dan saluran media yang paling efektif dalam penyebaran informasi adalah media massa. Baik, di sini kami merumuskan variabel, indikator, dan parameter menurut penelitian kuantitatif kami. Adapun variabelnya kami bikin yaitu tingkat korupsi Partai PDIP, yang indikatornya faktor instabilitas politik, parameternya jumlah kadar korupsi, kisi-kisi instrumennya 3-10. Yang kedua, variabelnya tingkat korupsi Partai Golkar, indikatornya kepentingan pribadi, parameternya jumlah kadar korupsi yang berjumlah 10-13. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata ataupun salah persepsi, kami mohon maaf dan kami mohon dimaklumi. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam.